di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Sebagaimana juga kita sebutkan, semoga bermanfaat insyaallah taala, di antara sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Diringkas oleh para ulama dengan 4 hal. 4 hal. Yang pertama, karena doanya lemah. Yang kedua, karena yang berdoa lemah. Yang ketiga, karena ada penghalang terkabulnya doa. Yang keempat, karena tergesa-gesa atau tergesa-gesa atau berputus asa. 4 sebab tidak terkabulnya doa. Pertama, karena doanya lemah. Yang kedua, orang yang berdoa lemah. Yang ketiga, karena ada penghalang terkabulnya doa. Yang keempat, karena tergesa-gesa atau berputus asa. Kita terangkan. Yang pertama, di antara sebab tidak terkabulnya doa karena doanya lemah. Doanya lemah, apa maksudnya? Doa tersebut umpamanya mengandung sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, memutuskan tali silaturahim. Doa meminta permusuhan, ya Allah jadikan dia musuh saya selama-lamanya. Ini atau doa yang padanya terdapat makna memutuskan tali silaturahim. Semoga dia tidak bertemu lagi dengan saya. Ya Allah, jangan temukan saya dengan kakak saya tersebut. Ini doa memutuskan tali silaturahim. Doanya lemah. Doa lemah juga diantaranya doanya tidak dilakukan dengan memuji dan menyanjung Allah sebelumnya. Tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ini doanya lemah. Doanya lemah. Atau doa tersebut tidak dihiasi dengan ibadah dan ketaatan, selawat dan salam dan sejenisnya. Yang kedua, orang yang berdoanya lemah. Orang yang berdoanya lemah itu kenapa? Umpamanya di saat dia berdoa hatinya yakin tidak akan dikabulkan. Ini yang bersuudzon tadi. Orang yang berdoanya lemah. Atau dia berdoa dengan hati yang hampa, lisannya aja yang amin. Ini doanya lemah. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan hampa. Diterima saja tidak, apalagi dikabulkan. Walaupun kerjanya tukang doa. Salah saya Bapak. Betul kan? Kerjanya tukang doa. Doa di rumah ini, pindah rumah sana, doa sini. Semuanya doanya bagus semuanya, tapi cuma dari lidah saja. Tidak dari hati. Makanya walaupun kerjanya tukang doa, doanya enggak terkabul terus. Doanya tidak terkabul. Kenapa? Karena doa cuma dengan lisan, bukan dengan hati. Mungkin ada yang ngomong, gimana dengan hati? Paham saja saya tidak. Nah itu dia karena nggak belajar. Karena dia tidak belajar. Maka kita belajar memahami apa yang kita minta dalam doa kita. Apa yang kita minta di dalam doa kita. Kemudian sebab terhalangnya doa yang ketiga tadi apa? Adanya penghalang doa. Di antara penghalang terkabulnya doa yaitu kemaksiatan. Maksiat. Keluar dari rumah baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi
La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca doa ini, maka dia akan dilindungi, dijaga. Enggak lama keluar, kelihatan maksiat, melotot matanya. Telinganya mendengar maksiat, asyik hatinya. Jalan sedikit, tumburan, kecelakaan. Yang disalahkan doa. Nah, Rasulullah bilang dijaga. Buktinya saya kecelakaan. Buktinya saya ini, buktinya saya, subhanallah. Iya, doanya enggak dikabulkan. Karena pintu keterkabulan doa telah ditutupnya sendiri. Dengan apa dia tutup? Dengan doa, dengan dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan adalah penutup pintu-pintu terkabulnya doa. Pintu-pintu terkabulnya doa. Kemudian di antara penyebab terhalangnya doa yaitu tergesa-gesa dan berputus asa, sebagaimana hadis Nabi jelas menjelaskan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini juga terdapat faedah yang keempat, yaitu pentingnya doa dalam kehidupan seorang hamba. Seorang hamba dia butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa itu bermanfaat. Ingat, bermanfaat. Kata Nabi, mesti ada manfaatnya. Mesti ada manfaatnya. Sesungguhnya doa itu bermanfaat, kata Rasulullah, dari apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Telah terjadi, mungkin ada prestasi kita yang jelek, mungkin ada kenangan yang jelek, mungkin ada dosa yang jelek. Dengan doa mesti ada manfaatnya. Dia bermanfaat buat apa yang telah terjadi, apa yang telah turun, dan apa yang akan turun, dan apa yang akan terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Lafaz terakhir ini adalah lafaz seruan halus, seruan ajakan dari Rasulullah. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah, melakukan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa tersebut ma'asyiral muslimin bermanfaat. Bisa jadi ma'asyiral muslimin sekarang kita berdoa, manfaatnya mengalir kepada kita setelah 100 tahun kita meninggal dunia. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa apabila Allah berkehendak. Sekarang kita berdoa, Allah kabulkan dan kita rasakan manfaatnya setelah ratusan tahun kita meninggal. Gak ada yang tahu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaklah kita berdoa, karena berdoa tersebut mesti bermanfaat. Untuk sesuatu yang telah terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berdoa dan meminta kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang benar maka dia berasal dari Allah semata. Apabila ada yang salah maka dia berasal dari diri saya. Buang kesalahan tersebut sejauh-jauhnya. Akhirnya kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.